dalam segmen Diplomatika 10 menit. 10 menit bincang-bincang tentang diplomatik, yang kali ini kita mengangkat diplomasi kebudayaan dengan judul yang agak sensitif, yaitu mengenai bahwa batik itu bukan berasal dari Indonesia. Saya akan mulai dari satu fenomena gitu ya, bahwa sejak kira-kira tahun 2010 ya, tepatnya 2 Oktober 2010 ya, maka itu dianggap sebagai atau dinyatakan sebagai Hari Batik Nasional, yang kemudian bagi seluruh pegawai negeri maupun pegawai swasta yang dianggap mampu itu diminta atau diwajibkan untuk memakai atau mengenakan batik pekerjaannya ke tempat kerjanya dia. Nah, mengapa demikian? Karena katanya mulai tanggal 2 Oktober tahun 2009 itu UNESCO, yaitu badan dunia, yang organisasi dunia yang mengurusi tentang kebudayaan dan seni begitu di bawah PBB, itu menyatakan bahwa batik Indonesia itu merupakan warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi ya. Sehingga lalu pernyataan itu dianggap penting oleh pemerintah Indonesia, lalu diabadikan sebagai Hari Batik Nasional, kira-kira begitu. Nah, sampai segitu nggak apa-apa sebenarnya, tapi kemudian ada satu bias begitu, ada satu kesalahpahaman begitu, bahwa untuk beberapa orang pernyataan itu dianggap bahwa UNESCO itu menyatakan atau mendukung bahwa batik itu asli dari Indonesia loh. Oleh karena itu kalau ada orang lain kayak Malaysia atau mana, Jepang, Korea mengaku-ngaku batik itu lalu salah gitu. Nah, ini yang satu hal yang ingin kita bicara di sini, bahwa sebenarnya pernyataan UNESCO tadi tidak ada kata-kata mengenai atau tidak ada kalimat yang menyatakan batik itu asli Indonesia, itu tidak ada. Yang ada adalah bahwa ada sekumpulan batik ya, kain batik yang adalah kain jare ya, kain samping yang untuk sarungan itu ya. Kalau orang Jawa menyatakan samping, jadi bukan baju seperti yang saya gunakan ini, bukan, melainkan adalah jarian itu untuk kebaya itu, bawah itu. Nah, itu ada sejumlah kain seperti itu yang disebut sebagai, ketika itu panitia Indonesia memproposalkan sejumlah batik yang dinamakan Indonesia itu ke UNESCO, lalu kita namakan sebagai batik Indonesia. Nah, batik Indonesia yang kita serahkan, kita tunjukkan kepada UNESCO itu adalah sebenarnya batik yang aslinya begitu, sebenarnya ada di daerah Jawa, lebih khusus lagi di Solo dan Jogja ya, yang kemudian kita klaim sebagai Indonesia. Yang kita sampaikan bukan batik sebagai hasil, jadi batik, ini mohon maaf, harusnya kita mulai dulu dengan memahami pengertian batik itu apa. Batik adalah, pertama kita pahami dalam dua pengertian. Yang pertama adalah merupakan teknik membuat hiasan pada kain dengan cara tutup celup, dengan cara perintang. Kalau kita punya kain putih, kita ingin membuat bundaran gitu, warnanya putih dan nanti sisanya adalah warna hitam ya, maka yang kita lakukan adalah di warna putih itu kita tutup dengan perintang atau dengan lilin ya, dengan wax ya, dengan malam gitu. Lalu kita celupkan kain itu pada warna hitam. Nah, di bagian yang kita tutupin lilin itu dia tidak kena warna, lalu yang lain kena warna, kira-kira begitu. Sehingga batik itu sekali lagi adalah merupakan salah satu cara menghias kain tekstil ya, dengan cara tutup celup utamanya. Walaupun nanti ada perkembangan, boleh colet, boleh macam-macam, tapi utamanya adalah itu. Nah, pada titik itu tidak ada tidak ada bukti atau tidak ada persoalan bahwa batik sebagai tutup celup itu dari Indonesia, tidak ada. Nah, yang kedua adalah batik sebagai desain.
Nah, batik sebagai desain di pengertian Indonesia lalu menjadi istimewa karena ada cerita-cerita khusus atau ada filosofi motif-motif khusus di dalam batik Indonesia itu yang tadi saya katakan dibawa oleh sejumlah pakar ya di Indonesia untuk didaftarkan kepada dunia bahwa batik Indonesia itu bukan batik biasa katanya. Batik Indonesia itu merupakan satu gambaran di mana manusia itu sejak lahir hingga meninggal itu ada filsafatnya, ada filosofinya. Misalnya sebagai contoh, kalau orang Indonesia, ya terutama orang Jawa menikah, Jawa dan Sunda ya sama aja, itu diminta atau diwajibkan dalam tanda kutip gitu ya, untuk menggunakan 7 macam motif batik. Ada namanya batik Sido Mukti, Sido Aceh, Sido Luhur, Truntum, Grompol, Cakarayam, ada Sambar Lintang, Parangkusumo, Semen Ageng dan seterusnya. Yang masing-masing itu mempunyai narasi filosofi yang tertentu, yang spesifik mengenai keperluan menikah itu. Dengan harapan misalnya nikahnya nanti menjadi bagian kehidupan yang mulia bagi orangnya dan seterusnya. Dan nanti setelah menikah ada saatnya mantennya itu nuju bulanin. Itu nanti ada lagi ininya, ada lagi kelengkapannya. Yang mitoni itu nanti menggunakan motif Wahyu Tumurun, ada cakar, ada udan liris, katanya ada kesatria, ada Sido Mukni, ada babon anggrem katanya, ada lurik asem, ini macam-macam. Yang kira-kira menghormati bahwa ada proses kehamilan atau janin yang manusia itu atau orang tua itu berharap si janin itu menjadi orang yang mulia lah kira-kira gitu. Gambar-gambarnya sedemikian rupa. Nah setelah itu si janin melahirkan atau dilahirkan. Nah lahir ini juga nanti ada pilihan lagi, ada kawung, ada truntum, ada parang, semen, sawat, manaan, ya macam-macam ya. Sampai pada nanti meninggal dunia. Ya sebelum meninggal dunia ada upacara khitan ya. Kalau laki-laki bayinya khitan disunat itu ada motif namanya pawang pamor dan parang kusumo gitu. Terus kalau ada satu kejadian yang luar biasa lalu orang itu diruat itu artinya dimintakan perbaikan secara ritual ya. Itu nanti ada ruatan apa itu dengan motif apa ada ya. Sampai kepada meninggal. Meninggal itu nanti menggunakan jenazahnya itu ditutup menggunakan batik kawung polos, menggunakan serobok lagi banyak artinya yang dimaksudkan dengan batik Indonesia itu adalah batik dalam konteks desainnya itu. Motif klasiknya yang berlaku di Indonesia sangat terutama sekali di Jawa dan di Jogja. Nah itu menggambarkan satu nilai filosofi yang sangat tinggi yang dianggap oleh UNESCO menjadi pelajaran, menjadi menjadi teaching item gitu yang boleh diwariskan kepada siapa saja. Maka istilah tepatnya hadiah ataupun status itu adalah batik Indonesia as masterpieces, karena tidak ada satu, beberapa piece itu, of the oral and intangible heritage of humanity. Jadi dalam bahasa Indonesia artinya warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan budaya bendawi, budaya non bendawi, intangible itu non bendawi. Ini kan satu hal yang sangat aneh ya kalau diceritakan. Nah, kalau orang bertanya kalau gitu ininya dari mana aslinya? Nah, saya pernah suatu ketika bersama para artis, dulu ada namanya organisasi artis batik sedunia gitu ya, mengunjungi Cina di satu tempat yang seperti Pekalongan atau seperti Jogja, di mana satu kota itu orang ngebatik semua, namanya kota Guiyang di provinsi Guizhou ya. Itu saya bertemu bertemu dengan beberapa profesor ya, yang ketika itu pengetahuan saya meyakini bahwa
asal atau origin dari batik itu lebih dari apa? Lebih cocok dari Cina karena ada potongan yang dipercaya tekstil yang terdapat di Museum Nara di Jepang sana itu diyakini ditemukan di Cina dan itu adalah potongan kain batik yang katanya berusia kira-kira 1 atau sampai 3 abad sebelum Masehi. Kalau Indonesia kan mengklaimnya kan beberapa buku batik yang ecek-ecek itu mengklaimnya kita punya sejak kita punya Borobudur. Tapi klaim itu kan dalam hal motif yang ada di candinya itu ada perempuan-perempuan menggunakan kain batik motifnya itu. Bukan potongan kainnya. Nah, ini potongan kain di Nara itu ada potongan kainnya jadi sebagai tekstil. Nah, ketika saya tanya salah seorang profesor di Cina, dia tidak mengatakan atau tidak punya keyakinan bahwa Cina adalah the origin of batik, tidak ya. Nah, yang dia tahu dengan berbagai teori mereka, batik itu lebih pantas berasal dari Afrika, gitu, yaitu dari Mesir, yang kemudian dibuktikan dengan bahwa beberapa negara di sekitar Mesir sana zaman Firaun ya itu juga punya batik yang sama pengertian teknisnya, yaitu menggunakan perintang. Kalau di beberapa tempat menggunakan bukan malam bukan dia tetapi pakai ketan, pakai apa, pokoknya yang penting perintang lah gitu. Itu seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin menegaskan di sini bahwa pernyataan UNESCO itu bukan dalam pengertian batik adalah asalnya dari Indonesia, melainkan batik Indonesia itu motifnya luar biasa, yang adalah mengingatkan kita kepada makna kehidupan manusia, kira-kira begitu. Nah, kalau orang lain mengklaim dia punya batik, ya terserah aja, enggak apa-apa, karena memang bukan kita punya aslinya. Bahwa sekarang ini batik Indonesia dianggap paling top karena di Indonesia batik itu digunakan oleh jumlah orangnya lebih banyak karena kita negara berproduk terbesar keempat ya setelah Cina dan India, tetapi hampir semuanya menggunakan batik. Nah, susahnya adalah bahwa di Cina juga punya batik, di India juga punya batik ya kan. Terus di mana juga punya batik, tidak apa-apa, biar yang penting jangan mengklaim batik dalam artian motif itu. Misalnya Cina mengklaim bahwa parang rusak itu parangnya dia, ya. Nah, itu nggak usah dieyeli pun akan ditolak sendiri oleh publik. Saya rasa itu sehingga diplomasi batik tadi harus dipahami secara agak lebih betul. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.